Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas package baru yang baru saja rilis dari Developer Awam, yaitu Laravel Livewire Data Table. Nah, di sini kita akan membuat sebuah package dari Livewire itu untuk pembuatan data table gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini fiturnya apa aja sih? Nah, di sini kita bisa live search, baru bisa sorting kolomnya, terus dynamic pagination-nya, terus kita bisa custom juga untuk CSS kelasnya, bisa dark mode juga, responsive juga, bisa relation juga. Untuk ini ketika proses create juga dia real time update seperti itu ya. Dan juga di sini ada custom cell template. Nah, jadi kita jadi untuk isinya bisa kita custom, kita bisa masukin button atau apapun yang kita mau seperti itu. Nah, untuk requirement-nya itu saya buatnya di sini menggunakan Laravel 12 ya, sama Livewire 3, PHP minimal 8.2 dan Tailwind CSS itu versi 3. Nah, mungkin kalau teman-teman mau yang lebih baik lagi, saya saranin pakai Tailwind CSS versi 4 seperti itu. Oke teman-teman, jadi hasil akhir untuk video kita kali ini kurang lebih seperti ini. Sini kita punya data table, ini menggunakan Livewire dan package dari Laravel Livewire Data Table. Nah, apa aja fiturnya? Pertama, di sini kita punya page length. Tentunya kita punya per page seperti itu. Dan kemudian di sini kita bisa pagination juga. Ini semua real time ya teman-teman ya, tanpa loading. Nah, kemudian di sini kita bisa search. Contohnya kita mau search name Willy. Ya, Willy ini ada. Atau kita search berdasarkan email juga. Contohnya di sini kita search Leta. Nah, ini kita bisa search juga by address. Contohnya ini kita cari by address. Kita coba Baker. Not found. Nah, mungkin karena dia not found, kita coba cek lagi. Nah, searchable kita itu tidak tersedia untuk address ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal tambahin searchable-nya itu profile address. Kasih di sini. Oke. Kita save. Kemudian ini kita refresh lagi. Nah, teman-teman boleh lihat ini Baker. Nah, sekarang udah bisa kita search namanya. Oke, kita coba ulang lagi. Baker. Namanya udah ada. Oke, begitu juga dengan role. Jika teman-teman ingin include search-nya menggunakan role, tinggal ditambah aja di searchable-nya. Kemudian sini kita bisa sorting. Nih, order by ID contohnya. Nah, order by ID. Kemudian kita bisa order by Willy atau by name. Nah, semua yang ada tombol button ini nih, order ini berarti kita bisa order. Contohnya kita order by address. Seperti itu, by role. Nah, seperti itu. Nah, cuman actionnya kita bisa hilangkan sortingnya. Karena kita tidak perlu sorting untuk action. Caranya kita tinggal masukkan ini unsortable action. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil akhir dari video kita kali ini menggunakan package Livewire Data Table yang dibuat oleh developer awam. Oke. Nah, bagaimana proses instalasinya? Kita langsung saja. Oke, di sini teman-teman pertama install dulu project Laravel-nya. Oke, di sini saya udah install. Nah, kamu bisa lihat di sini saya menggunakan Laravel Framework versi 12 ya, teman-teman ya. Dan di sini PHP-nya versi 8.2. Nah, di sini saya belum install Laravel Livewire dan belum install untuk Tailwind CSS-nya. Oke, pertama kita install dulu itu Livewire-nya ya, teman-teman ya.
Oke, kita install Livewire-nya dulu. Kita copy. Oke, teman-teman boleh lihat di sini saya menggunakan Livewire yang terbaru versi 3.6.4 ya, teman-teman ya. Nah, setelah selesai install, clear dulu. Kemudian kita install Tailwind CSS-nya. Nah, karena by default kita boleh lihat ini Tailwind CSS sudah langsung terinstall ya. Dia udah ada di dependensinya. Berarti kita cukup install aja gitu, npm install. Oke. Nah, sambil kita lihat untuk Tailwind CSS dokumentasinya, framework, Laravel. Nah, teman-teman boleh lihat setelah kita proses install, sini kita lihat untuk file config-nya. Nah, ini Tailwind CSS sudah masuk ya, seperti ini. Dan kemudian teman-teman perhatiin di bagian app.css. Nah, teman-teman harus pastiin ini ada ya, teman-teman ya. Ini ada di resource CSS app. Ya, by default sudah ada ya, teman-teman. Nah, setelah itu tinggal di running aja, sama jangan lupa ketika menggunakan harus dimasukkan ke dalam head-nya dari HTML-nya kita gitu. Oke, sekarang kita udah install Tailwind CSS-nya. Next-nya yang harus kita install itu Tailwind Form-nya. Yang ini. Nah, ini kita install untuk Tailwind CSS Form-nya. Nah, di sini kita menggunakan versi 4, jadi simple ya. Kita cukup nambahin seperti ini aja. Jadi kita install dulu. Oke, kita cukup pakai ini plugin, masukkan di app.css. Ya, di sini. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu udah kita sudah selesai untuk proses setup untuk penggunaan Livewire data table-nya seperti itu. Nah, sekarang next-nya kita langsung buat dulu satu halaman yang dimana nanti kita akan menggunakan data table ini seperti itu. Oke, di sini kita buat route baru ya. Kita buat aja di sini route. Ya. Livewire data table. Nah, di sini kita arahkan ke return view-nya Livewire data table. Nah, sekarang kita tinggal buat aja view-nya. PHP artisan make view. Oke, sekarang kita udah punya view Livewire data table. Itu ada di resource, views. Nah, ini Livewire data table. Oke, di sini. Nah, ini kita kasih dulu HTML strukturnya. Jangan lupa di sini diimport. Nah, kita import resource app-nya. Oke. Setelah itu, sini kita buat kelas. Oke. Oke, kita buat seperti ini. Kita coba cek dulu. Sini tadi route-nya kita buat Livewire data table. Oh, di sini, oh ya, kita kurang koma ya di sini. Jangan lupa titik koma.
Oke, sini ada tes. Nah, seperti ini. Oke, di sini belum jalan ya teman-teman ya. Kita jalankan dulu servernya npm run dev. Oke, kita refresh. Oke, sekarang udah jalan ya. Nah, ini udah ada. Tapi dia hex screen. Screen background white. Items. Oh, kita ini belum flex ya. Oke, dia ada di sini. Oke, berarti ini kita kasih width full. Nah, ini kita besarkan lagi. Max width. Coba ini kita hapus. Container. Oke, kita seperti ini aja ya. Nah, ini kita udah punya. Sekarang ini kita kasih padding. Oke, seperti ini. Nanti di sini kita akan tampilkan untuk Livewire data table-nya seperti itu. Nah, di sini kita akan menampilkan data user. Nah, sebelumnya di sini kita udah punya data dummy untuk data user ya, teman-teman ya. Data user sama data profile yang dimana nanti kita akan buat relasinya seperti itu. Oke, kita langsung aja pertama install copy. Kita install. Oke, udah selesai kita install ya teman-teman ya. Sekarang kita punya Livewire data table developer awam. Livewire data table itu versi 1. Oke, nah kita akan gunakan di dalam ini. Nah, sebelum itu kita buat dulu komponen Livewire-nya. PHP artisan make Livewire user table. Oke, nah sekarang kita udah punya Livewire ini user table sama dengan komponennya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kita hubungkan dulu ini. Oke, yang di sini ini kita hubungkan yaitu Livewire user table. Oke, kita ke user table. Di sini kita tes. Kita coba cek. Oke, aman ya, nggak ada masalah. Nah, kita udah buat komponen Livewire-nya, kita udah hubungkan ke sini. Nanti disinilah untuk tempat penyimpanan atau menampilkan user table-nya seperti itu. Nah, ini kita close saja. Ini kita close. Nah, sekarang kita fokus di view-nya user table di sini ya, sama di user table yang di sini. Kita cek lagi dokumentasinya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Tailwind CSS versi 3, teman-teman harus ini diekspor ya teman-teman ya, di tailwind config.js. Karena kita pakai versi 4, jadi ini nggak perlu diimport seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau publish untuk configuration-nya bisa. Ini kita publish saja. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita udah publish nih untuk data table-nya, config. Nah, teman-teman boleh lihat itu ada di config.
Ini ada Livewire data table. Nah, di sini ada per page optionnya, teman-teman bisa custom mau per page-nya itu optionnya mau seperti apa, seperti itu 10, 25, 50, 100. Nah, kemudian ini tuh untuk CSS-nya dari tabelnya kita. Jadi mungkin teman-teman mau custom lagi untuk CSS-nya, atau teman-teman mau menggunakan Bootstrap. Nah, jadi otomatis kelasnya itu atau CSS-nya harus diganti seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Dan setelah kita publish, kita coba cek. Nah, untuk cara penggunaannya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal impor aja modelnya, kolomnya seperti itu ya. Contohnya nih, karena kita mau menampilkan data user ya. Nah, jadi kita kasih ini user class. Oke. Nah, kemudian kita mau buat kolomnya. Nih, kolom. Nah, teman-teman jadi mau buat kolomnya itu apa aja gitu. Contohnya ini kita mau ID ya. Nah, jadi di bagian sini itu ini untuk kolom nama kolom yang ada di table user, dan ID di sebelah kanan ini itu untuk nama header dari tabelnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi contohnya ini name, email, sama ini created at, sama terakhir kita kasih untuk action. Contohnya kita buat action di sini, dan kemudian di sini ada search-nya gitu. Jadi ketika nanti kita mau search apa aja nih yang di low gitu, teman-teman. Nah, jadi ketika kita nge-search di bagian search-nya itu apa aja yang kita search ketika dia search itu, seperti itu. Nah, contohnya di sini kita search berdasarkan name sama email gitu, atau name aja dulu ya, berdasarkan name. Nah, cukup seperti ini, dan teman-teman masuk ke komponen Livewire-nya. Next-nya katanya di sini tinggal copy aja ini, masukkan di sini. Nah, ini teman-teman modelnya tadi yang udah kita kirim ya. Tuh ini user, ini kita masukkan di sini. Kemudian kolom tadi kita udah masukkan ini ya, kolom. Terus search-nya yang di allow itu ini name. Oke, dan kita save. Nah, tinggal kita cek aja nih. Oh iya, ini class view-nya belum kita impor ya. Ini kita impor dulu. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Nah, by default teman-teman langsung dapat data seperti ini gitu. Nah, di sini ada per page-nya, dan di sini ada 10. Nah, karena kita by default ada 10, jadi pagination-nya nggak tampil ya teman-teman ya. Karena by default kita setnya 10 gitu. Nah, coba saya buat shader lagi. Oke, artisan db sheet. Oke, kita refresh. Nah, sekarang udah ada data 20, dan pagination-nya auto muncul ya. Seperti ini. Oke, jadi pagination-nya seperti ini. Ini bawaan dari Laravel. Itu ya teman-teman ya, menggunakan Tailwind CSS. Nah, ini by default karena kita sortingnya by ID ya teman-teman ya. Nah, ini 1, 2, 3. Kemudian ini ada name. Nah, kalau kita mau sorting by name, nah kita tinggal klik aja nih. Klik. Nah, jadi dia langsung ascending, descending. Begitu juga kalau kita by ID. Nah, ID. Nah, seperti itu. Dan atau by email.
B. Nah, seperti itu. Atau credited juga sama ya. Nah, ini per page-nya juga bisa. Contohnya kita mau 25. Klik aja. Nah, langsung otomatis ya. Oke. Ini 10. Kita next. Nah, dia juga bisa next ya. Oke, nah kita coba search. Tadi kita allow itu search-nya hanya name aja ya. Nah, contohnya kita cari Cordia. Nah, dia langsung muncul Cordia. Nih. Oke, nah kita coba cari email. Nah, nggak ada. No record phone gitu. Nah, coba kita close dulu. Kita allow di sini search-nya by email juga gitu. Si email. Oke. Nah, kita refresh dulu. Nah, sekarang kita lihat nih email. Dia udah dapat ya. Ini kita close dulu. Contohnya kita email Eduardo. Oke, kita search. Nah, dia ada ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Jadi kita bisa sorting per page dan search-nya berjalan semua sama ini untuk page-nya jalan seperti itu. Nah, oke, di sini kita lanjut untuk cara penggunaan advance-nya. Di sini kita bisa menampilkan data relationship column yang dimana kolom kita itu punya data relation seperti itu. Nah, kita cukup pertama menambahkan protected $with ke dalam modelnya kita agar nanti ketika kita mengambil data relation-nya kita cukup mengaget data seperti ini. Nah, contohnya di sini kita sudah punya, saya udah punya data user ya. User dia relasi ke profile ini berdasarkan user ID dan juga ke table role seperti ini. Jadi nanti dalam user ini udah di set role ID-nya apa aja seperti itu. Nah, kita ingin menampilkan data relation-nya seperti itu. Nah, berarti pertama, kita harus menambahkan protected $with ke dalam table atau ke dalam model kelasnya kita. Nah, karena di sini kita menampilkan data user, berarti kita pergi ke halaman user ini. Nah, di sini saya udah buat pertama itu S1 untuk ke profile dan juga ke role seperti ini. Nah, berarti tinggal ditambahin aja di sini. Oke, kita buat di bawahnya aja. Protected $with sama dengan profile dan role seperti itu. Nah, berarti next-nya kita ke user table di sini. Kita tinggal tambahin profile titik. Nah, di sini kita mau nampilkan apa nih di dalam profile? Nah, contohnya kita ingin menampilkan address. Berarti profile titik address. Nah, kita buat kolom header-nya namanya address. Kita save. Kita akan coba cek lagi. Nah, dia langsung muncul datanya. Seperti itu. Ini kita refresh address. Nah, coba address ini kita komen. Kita refresh. Nah, address-nya hilang ya, teman-teman ya. Nah, ini kita seperti ini lagi. Nah, dia muncul address. Nah, kita coba tampilkan satu lagi, yaitu untuk bagian role-nya. Nah, di sini kita menampilkan role name, berarti. Nah, ini role name. Kita kasih nama header-nya itu role. Kita coba cek lagi. Refresh. Nah, teman-teman boleh lihat ini ada role. Nah, jadi cara menampilkan relasinya kurang lebih seperti itu. Jadi, ini sangat gampang untuk teman-teman gunakan di projectnya teman-teman. Oke? Nah, next-nya ini untuk penggunaan relation ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk custom template-nya. Seperti itu. Contohnya, kita ingin menambahkan button action ke dalam ini, ke dalam action ini seperti itu. Nah, berarti kita butuh
variabel itu namanya custom column. Nah, kita harus buat satu view untuk menyimpan buttonnya seperti itu. Nah, contohnya nih, kita akan buat contohnya di sini kita akan buat satu komponen yang menyimpan data action si usernya seperti itu. Jadi kita coba buat view-nya, PHP artisan make view, kita simpan aja di dalam folder komponen user action pakai S ya. Bentar. Nah, teman-teman boleh lihat di sini udah ada komponen untuk user action-nya. Nah, disinilah kita masukkan custom datanya gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini untuk edit. Nah, ini kita copy aja. Kita masukkan ke dalam ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian di user table, kita close dulu terminalnya. Nah, di sini tinggal kita tambahin variabel custom column. Nah, kemudian header mana yang ingin kita custom gitu. Nah, kita mau custom column action gitu. Nah, berarti kita kasih action. Nah, kemudian kita arahin ke view-nya gitu. Jadi komponen /user /action. Nah, ini ya teman-teman ya, komponen user action. Nah, setelah itu kita save. Nah, kita akan coba cek, refresh. Oh ya, ini belum ada ya. Nah, custom column action. Kita coba cek actionnya. Oh ya, ini hero. Nah, ini kita ganti aja juga. Jadi edit. Kita buat seperti ini dulu. Press. Ya, masih belum masuk. Kita coba cek lagi. Custom column. Oh ya, kita lupa kita tambahin di Livewire user table. Nah, di sini kita belum tambahin nih custom column. Nah, kita tambahin ini. Kita masukkan di sini. Nah, jadi ini custom column. Nah, kita kirim parameternya. Kita kirim variabelnya seperti ini, custom column. Yang kita simpan tadi di sini nih, custom column. Di user table-nya, di view-nya ya, teman-teman ya, view Livewire, custom column. Kemudian kita coba refresh. Error, kita coba cek lagi. Nah, jadi model column search. Nah, ya ini unsort. Kita ini model column. Unsortnya ini kita kosongin aja. Oh ya, kita nggak usah sorting untuk actionnya ya. Actionnya kita nggak perlu sorting. Nah, kemudian search-nya itu ini. Search dulu baru unsort. Nah, seperti ini. Jadi model column search unsort sama custom column ya. Oke, kita cek. Nah, kita refresh. Nah, ini sekarang ada button edit. Nah, teman-teman boleh lihat. Nah, ini cara penggunaan editnya. Kita ke sini. Nah, untuk penggunaan editnya kita menggunakan dispatch. Oke. Nah, teman-teman cukup tambahkan ini. Copy ke komponen Livewire. Yang ini sini ya. Nah, kan kita di sini actionnya kita kirim
dispatch, nama metodenya itu user edit ya, nama dispatchnya. Nah, berarti di sini kita user edit, jangan lupa on-nya diimpor ya. Untuk ini, nah, edit user, nah dia mengirim parameter ID. Nah, di sini kita tinggal jadi aja nih ID. Kita cek dulu apakah benar ID-nya sudah masuk. Kita refresh, kita tekan edit. Nah, dia udah masuk 1. Edit 4. Oke, kita udah berhasil menerima parameter ID-nya. Jadi kita tinggal proses update di sini untuk proses edit usernya, seperti itu teman-teman. Oke. Nextnya kita lihat lagi fiturnya ada apa aja. Nah, ini untuk action ya. Nah, contohnya nih kita pakai yang ini aja nih. Masuk ke action. Sini kita oke, seperti ini. Nah, ini udah ada nih. Nah, teman-teman tinggal bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman tambahin dispatch. Nah, ini bebas teman-teman mau buat nama dispatchnya itu apa. Jadi nanti ketika penggunaan on-nya disesuaikan aja seperti ini. Oke. Setelah itu, nah di sini kan kita bisa unsort tadi, teman-teman, unsort table. Jadi di sini kan kita buat nih unsort table action. Jadi action itu nggak ada button sortingnya seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, action nggak ada nih sortingnya. Kalau kita hapus, nah jadi sortingnya dia ada. Jadi ini nggak perlu sih ya, karena sorting itu nggak bisa, action itu nggak ada perlu sorting seperti itu. Oke. Setelah itu kita cek lagi. Nah, ini untuk custom temanya seperti itu. Nah, teman-teman boleh custom temanya. Contohnya nih, by default ini ada tema wrapper, table, search-nya untuk search input, th-nya, th sort button. Nah, ini CSS-nya teman-teman boleh custom sesuai kebutuhannya teman-teman seperti itu. Nah, contohnya kita mau custom ini nih ada td, kolom td, tapi kita mau spesifik seperti itu. Nah, contohnya kolom td user nih, td role gitu ya teman-teman ya. Kita mau ganti colornya lah ya, colornya kita mau buat user ini, kita ganti colornya jadi warna merah contohnya seperti itu. Nah, berarti teman-teman cukup tambahin nih theme bagian akhir. Nah, ini berarti td role. Nih, kita hapus saja. Nah, td role ya teman-teman ya. Nah, ini td role. Nah, kemudian di sini kita kasih, kita buat aja teks red 600. Kasih refresh. Oke, belum masuk. Nah, kita coba cek inspect. Oh iya, by default di sini udah text gray. Nah, di sini kita coba text red. Oh iya, salah. Di sini kan kita cell name, cell role name ya.
teman-teman ya. Berarti ini td role name. Nah, baru dia benar. Karena kita ini pakai relasi ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh cek ini untuk pengecekan kelasnya gitu. Ini ada WireKey, cell role name seperti itu. Nah, jadi dia berubah nih, teman-teman. Contohnya kita ke email. Berarti kalau email kita kan nggak relasi tuh. Nah, berarti cukup td email. Nah, dia warna merah semua. Seperti itu. Jadi kalau kita yang mau custom sesuatu berdasarkan kolom, kita cukup menggunakan seperti ini. Nah, teman-teman mau custom kolom-kolom yang mana aja seperti itu. Nah, contohnya di sini ada kolom spesifik nih, td ID, td action seperti itu. Atau enggak tabelnya nih, tabelnya mau diganti atau warnanya seperti itu. Nih atasnya coba ya. Kita ini kan kita cek aja hit kita coba lihat. Nah, ini hitnya. Nanti kita copy aja. Nah, di sini kita kasih hit. Kita buat contohnya seperti ini. Backgroundnya kita kasih background sky 500, text white. Cek. Oh ya, belum hit. Ini udah ya berubah, teman-teman ya. Harusnya background sky. Dia udah masuk nih, background sky, tapi dia nggak masuk. Kita coba cek. Coba kita kasih important. Tetap nggak berubah. Coba di tr-nya kita tambahin background. Nggak berubah juga. Read. Oh iya, dia adanya di TH ya, teman-teman ya. Oh, TH-nya kita udah set by default, dia background colornya gray. Nah, jadi hit-nya dia nggak masuk. Jadi contohnya di sini TH nih. Nah, ini TH nih, karena udah kita set nih. Nah, jadi kita setnya nih TH background gray-nya. Nah, ini kita coba hapus untuk background-nya. Contohnya seperti ini. Oke. Fresh. Nah, dia langsung hijau ya, teman-teman ya. Nah, terus kita hapus teksnya. Jadi fresh. Nah, white. Sama juga dengan icon. Nih. Sini kita kan sort. Nah, di sini hover udah ada, text left. Nah, ikonnya juga nih, text gray. Nah, jadi teman-teman boleh custom sesuai keinginan teman-teman. Contohnya tadi, ini kita balikan dulu lagi ke semula. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita ke TH. Berarti ke, nah di sini nih. Kita buat aja TH. Jadi backgroundnya sky. Ini seperti ini. Nah, langsung seperti ini. Nah, tinggal kita custom. Nah, kalau kita pakai ini,
TH default itu otomatis kena replace ya teman-teman ya. Kena replace. Nah, seperti itu. Jadi kita harus custom lagi. Padding 4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara pemakaiannya. Coba kita cek lagi ada apa. Nah, dia support juga untuk dark mode. Nah, jadi teman-teman kalau biasanya ada toggle dark mode dia langsung auto ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa tambahin kalau dia dark, masukin seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan Livewire data table-nya. Nah, semoga membantu buat teman-teman untuk pembuatan projectnya teman-teman di kemudian hari. Oke, teman-teman, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, jika ada masukan, feedback, atau saran agar data table ini bisa lebih keren lagi atau bisa lebih dinamis lagi, teman-teman boleh kasih feedback. Nah, untuk link package-nya nanti saya sampaikan di kolom description ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.